Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seberapa besar kekuatan seseorang hidup dalam pola kerajaan Allah. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita, yaitu dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa maksudnya? Adalah pola kerajaan Allah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dan dengan hormat dan takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sama halnya Tuhan lakukan kepada Daud, kepada Daniel, kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Kekuatan mereka adalah pada pola hidup mereka. Pola hidup mereka adalah pola hidup kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah berbicara tentang Kristus sebagai raja, atau Allah adalah raja di atas segala raja, dan sistem pemerintahannya. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah memerintah selama-lamanya di dalam setiap pribadi kita. Allah berkuasa atas setiap pribadi kita. Allah berkuasa atas setiap keluarga kita untuk selama-lamanya. Dan kita hidup dibangun berdasarkan sistem pemerintahannya dulu, sistem pemerintahan kerajaan Allah. Siapakah yang akan membantu menolong kita membangun sistem kerajaan Allah itu? Yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang mendiami kita. Dialah yang memampukan kita, dialah yang mendorong kita. Itu sebabnya Ibrani pasal 12 ini dikatakan kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, pemilik sorga dan alam semesta ini. Itu sebabnya tidak ada satupun di dunia ini kekuatannya itu menandingi Tuhan Yesus. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat membandingkan atau melawan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia bukan hanya Raja, tapi Raja di atas segala raja. Di dunia ini boleh begitu banyak raja, tetapi hanya satu Raja yang berkuasa, yang memerintah untuk selama-lamanya. Pemerintahan raja di dunia hanya terbatas oleh karena keterbatasan manusia, oleh karena keterbatasan tugas. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus adalah Raja yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, oleh keadaan ini. Karena dia adalah Allah yang kekal, Allah yang memberita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kalau Yesus yang Bapak, Ibu, dan saya percaya, dan hari ini dia berdaulat atas hidup kita, saya percaya rumah tangga kita tidak akan tergoncangkan oleh godaan apapun. Karena kita dibangun atau kita membangun rumah tangga kita di atas pola kerajaan Allah. Panggilan kita dalam melayani Tuhan, seberapa besar pergumulan, tantangan yang kita akan hadapi, tidak akan menggoncangkan dan kita akan berpaling dari panggilan itu. Mengapa? Karena panggilan kita dibangun di atas pola kerajaan Allah yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun, oleh penderitaan, oleh godaan apapun. Demikian juga bisnis pekerjaan kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berbisnis, apapun tantangan, apapun godaan yang datang, tidak akan membuat kita surut semangat di dalam berbisnis, bekerja. Karena bisnis yang kita bangun, pekerjaan yang kita lakukan, semua adalah membangun di atas pola kerajaan Allah. Sehingga kita akan menjadi orang yang menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kegelapan. Kapanpun, dimanapun, karena kerajaan Allah, pola kerajaan Allah
ada di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak contoh Alkitab membuktikan kepada kita bagaimana orang-orang ketika percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dibangun dan hidup dalam pola kerajaan Allah. Mereka tidak lagi berpikir pada apa yang ada di belakang mereka, bahkan yang ada dalam hidup mereka, tetapi hidup mereka terkoneksi bukan lagi pada dunia, tetapi pada sorga. Itu sebabnya mereka selalu percaya meskipun dalam keadaan mereka itu di titik yang paling terendah. Contoh Yusuf, contoh adalah Daud, contoh adalah Ayub, contoh Sadrak, Mesak, Abednego, contoh adalah Daniel, contoh ada begitu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menyatakan kepada kita bagaimana mereka hidup dalam pola kerajaan Allah. Kenapa mereka begitu setia sampai pada akhirnya. Begitu juga rasul-rasul yang pada akhirnya mereka setia sampai akhir. Tidak ada satupun dari rasul-rasul atau murid Tuhan Yesus mereka meninggal dengan terhormat. Artinya mereka meninggal seperti pada umumnya dikafani atau diberikan peti mayat, tapi ada yang disalib X, ada yang dipancung, ada yang digoreng. Kenapa? Mereka tidak peduli pada tubuh jasmani ini. Kenapa? Karena hidup mereka tidak lagi terkontaminasi, tidak lagi terhubung dengan dunia ini, tetapi hidup mereka terhubung dengan surga. Saya berdoa, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biarlah saudara tidak hanya menjadi orang Kristen yang agama, tidak hanya menjadi orang Kristen karena liturgi, menjadi orang Kristen harus seperti yang Tuhan mau, yaitu saya dan saudara hidup dalam pola kerajaan Allah. Hidup kita tidak lagi terhubung dengan hal-hal yang bersifat agamawi, liturgi, daging, tapi hidup kita akan terhubung dengan surga, sehingga hidup kita akan terbangun dalam hal-hal yang bersifatnya roh, dan itu akan terpancar dari pola kehidupan kita, yaitu nilai-nilai kehidupan kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah, dan itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saya terus dibangun dan kita menjadi orang yang maksimal untuk hidup dalam pola kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.